Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an bahwa hatinya akan tertutup mati. Sebagaimana Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidaklah mereka mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka telah ada gembok-gemboknya? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran jangan sampai menyeret kita ke dalam api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran hujjatun laka wa 'alaika. Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan membela kalian, atau Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan menyeret kalian ke dalam api neraka. Subhanallah, sungguhnya Al-Quran Al-Karim Allah turunkan untuk menjadi hidayah bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan penyembuh bagi apa yang ada dalam hati kalian, dan sebagai rahmat serta hidayah untuk orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran dengan beberapa sifat yang sangat luar biasa. Yang pertama, Allah mensifati Al-Quran sebagai al-mau'izah, mau'izatun min rabbikum, sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, peringatan bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat, peringatan bagi kaum mukminin, karena tidak setiap manusia menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi hatinya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak peduli dengan hukum-hukum Allah dan syariatnya. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi hanya sebatas hiasan dirinya saja, hanya ingin disebut bahwa dirinya seorang penghafal Al-Quran, sementara Al-Quran tidak sesuai dengan tingkah lakunya, tidak sesuai dengan akhlaknya, dan tidak sesuai dengan sisi kehidupannya. Sungguh Al-Quran hanya akan menyeret dia ke dalam api neraka. Nauzubillah. Kaum muslimin jemaah rahimahullah, maka kewajiban kita adalah jadikan Al-Quran sebagai peringatan untuk hidup kita. Hendaknya kita senantiasa mengambil peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran. Sungguh peringatan Allah kepada hamba-hambanya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah tidak ingin kita masuk ke neraka semuanya. Maka Al-Quran Allah turunkan sebagai peringatan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, Allah mensifati Al-Quran sebagai obat, wa shifaa'un lima fis sudur, sebagai obat terhadap apa yang ada dalam dada kita. Al-Quran adalah obat hati kita. Siapapun yang mentadabburi Al-Quran, siapapun yang membaca Al-Quran, siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai hiasan hatinya, maka hatinya akan terobati. Akan hilanglah cinta dunia di hatinya yang berlebihan, akan menjadi orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa menjadi orang-orang yang taat dan tunduk serta patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara kaum muslimin rahimakumullah, penyakit-penyakit hati itulah yang sangat berbahaya. Adapun penyakit badan itu semua akan menggugurkan dosa-dosa kita. Akan tetapi ketika seseorang ditimpa oleh kesombongan dan ujub, ditimpa oleh hasad dan dengki, ditimpa oleh cinta dunia yang berlebihan, maka itu semua akan mendatangkan azab Allah di kuburnya, dan azab Allah di akhirat kelak. Alhamdulillah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya keselamatan kita di hari kiamat tergantung kepada keselamatan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun
tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari penyakit syahwat dan syubhat. Mereka lah yang akan selamat nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, Allah mensifatkan Al-Quran sebagai hidayah. Hidayah yang membimbing kita dalam kehidupan dunia. Namun hanya orang-orang yang bertakwa yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah untuk hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya sebagai hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang tidak bertakwa tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Dia lebih senang menjadikan selain Al-Quran sebagai hidayah, karena dalam hatinya penuh dengan penyakit. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Al-Quran yang terakhir, yang keempat, wa rahmatul lil mu'minin, yaitu rahmat untuk orang yang beriman. Adakah yang lebih besar dari rahmat Allah selain Al-Quran, yang seharusnya kita merasa bergembira dengan rahmat Allah yang agung ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dalam kehidupan dunia. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari menafsirkan, beliau mengatakan, katakanlah, dengan karunia Allah yaitu Islam dan rahmat Allah yaitu Al-Quran, hendaklah mereka bergembira. Bergembira dengan mengamalkan Islam, bergembira dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia ini. Dunia hanyalah sesuatu yang menipu. Saudara kaum muslimin rahimahullah, sedangkan Al-Quran adalah bimbingan untuk hidup kita. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai hiasan hati, bukan sebagai hiasan dinding kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai sesuatu yang menghiasi lisan-lisan kita, menghiasi telinga-telinga kita, sehingga kita lebih menyukai mendengarkan Al-Quran daripada mendengarkan nyanyian atau musik. Kita lebih menyukai mendengarkan dan membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, daripada membaca tulisan-tulisan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu jawwazul karim. Alhamdulillah al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.